Pelaku teror Jakarta diduga terkait dengan ISIS. Lantas langkah ke depan apa yang akan dilakukan oleh Badan Intelijen Negara? Saudara, kita akan berbincang langsung dengan Sutioso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Selamat sore Pak Sutioso. Selamat sore. Menanggapi serangan teror yang terjadi kemarin, Anda mengatakan dan terus konsisten mengatakan bahwa BIN tidak kecolongan. Apa yang mendasari kalimat atau pernyataan ini Pak Sutioso? Bukan begitu ya, sebenarnya mendeteksi serangan teroris itu sudah kita sampaikan berulang kali lewat media gitu ya. Jadi kita itu kebatasannya adalah memberikan informasi ya. Saya sudah memberikan sinyal-sinyal ya sejak bulan Desember lalu bahwa kita mempunyai potensi untuk diserang mereka. Karena ya bekas kombatan ISIS itu ada 100 lebih yang pulang ke Indonesia. Lalu simpatisan yang ada di Indonesia juga cukup banyak ya. Belum yang aliran-aliran organisasi akan radikal gitu. Nah, karena itulah saya selalu mengatakan bahwa kita perlu waspada ya. Rakyat perlu membantu kita, masyarakat, dengan cara memberikan informasi apabila melihat hal-hal yang mencurigakan, hal yang tidak lazim, yang aneh di sekitarnya, gitu. Terutama juga RT, RW supaya kalau di tempat kos-kosan, di tempat penginapan, ya biasanya yang murah-murah itu, ya supaya dilakukan aturan-aturan yang ada, mereka ditanya kalau nggak jelas kerjaannya dan tempat tinggalnya di mana gitu. Sudah ini terdeteksi Pak Sutioso gitu kan, sejak akhir tahun lalu. Tapi apakah ketika serangan kemarin berlangsung, itu artinya teroris sedang memanfaatkan kelengahan? Apakah momen ini tidak ditangkap atau tidak bisa terdeteksi juga oleh Badan Intelijen Negara? Kesulitan Badan Intelijen itu ya adalah mendeteksi kapan waktunya secara tepat, kapan tempatnya di mana, dan sasarannya apa. Inilah ciri serangan teroris yang tidak kenal ruang, tidak kenal waktu dan sasaran ya. Dan kesulitan itu dialami berbagai negara, apakah itu Amerika Serikat, apakah itu Perancis, Thailand yang diserang di tempat wisata juga terakhir ini Turki gitu. Kesulitannya itu. Jadi meskipun kita ini sasarannya adalah daerah ring 1, katakanlah begitu lain. Pak Sutioso. Bagaimana? Meskipun daerah sasarannya adalah merupakan ring 1, ini juga masih menjadi kesulitan untuk bisa dideteksi di mana persisnya serangan akan dilakukan oleh kelompok teroris. Ya, ya kalau ring 1 sebenarnya merdeka ya. Ini kan bukan merdeka, sasarannya di Jakarta Pusat di keramaian. Gitu. Dan kemarin itu juga di kacamata kita aneh ya, kalau serangan kok hanya seperti itu gitu kan. Biasanya mereka itu serangannya itu mesti dahsyat gitu kan. Nah kemarin itu seperti Anda ketahui bahwa 5 teroris itu langsung bisa dilumpuhkan. Nah disinilah kita perlu memberikan apresiasi ya kepada aparat terutama Polda Metro Jaya ya dalam tempo 4 jam ya, artinya situasi itu sudah terkendali ya. Jakarta kembali normal terutama di titik itu gitu. Sehingga ini memberikan kesan yang sangat positif juga di luar negeri. Dan BIN gitu. sudah. Tetapi sekali lagi kita jujur saja memang tidak mudah untuk bisa mengerti di mana tempat yang dia akan serang, di kapan waktunya gitu. Mereka kelompok-kelompok kecil yang sangat ketat kerahasiaannya gitu. Dan BIN sudah bisa memastikan bahwa ini adalah terkait dengan jaringan ISIS, Pak Sutioso? Bisa disimpulkan seperti itu ya. Cuman kita belum tahu apakah ISIS ini mantan kombatan yang pulang atau simpatisan ISIS yang menyerang di Jakarta Pusat itu orang yang belum pernah menjadi kombatan. Karena serangannya tidak begitu profesional di mata kami ya kan gitu. Kalau begitu bagaimana dengan kerjasama dengan dunia internasional Pak untuk bisa menangkal gerakan radikal seperti ISIS ini? Dia juga tidak. Jadi ada isu katanya CIC paginya sebelum serangan itu memberikan informasi kita. Tidak, di sini ada perwakilan dia yang terus kontak dengan kita. Tidak ada itu. Yang pernah kita terima itu adalah dari Uni Emirat Arab ya. Waktu saya
mendampingi kunjungan presiden di Malaysia. Mereka memberitahu kalau pada tanggal yang disebut dia, ya kalau nggak salah waktu itu harinya Minggu, ada 4 negara yang akan diserang, termasuk Indonesia. Lalu saya informasikan itu ke pihak aparat dan mereka siap sayanya maksimal sehingga tidak jadi. Ya. Begitu juga waktu mau nyerang Natal tidak jadi karena begitu ketat kan penjagaannya. Tahun baru tidak jadi. Yeah. Nah terakhir kita menerima informasi itu tanggal 9 Januari. Tetapi ini juga tidak terjadi. Ternyata kemudian meledak tanggal 14 itu. Gitu. Jadi seperti Anda ketahui bahwa kewenangan aparat ya, BIN ya, termasuk kepolisian di Undang-Undang Indonesia itu sangat mengedepankan HAM, sangat mengedepankan kebebasan gitu, ya, berdemokrasi yang bebasan, sehingga selalu norma hukum yang di depan. Nah, sementara negara-negara Barat seperti Amerika, Prancis, Inggris, ya, bahkan negara tetangga kita Malaysia, ada keseimbangan pada saat negara dan bangsanya terancam, gitu ya. Aparat diberikan termasuk intelijen diberikan kewenangan yang besar untuk melakukan penangkapan, untuk melakukan penahanan terhadap seseorang. Nah, ini menurut saya perlu dievaluasi. Artinya ada keterbatasan Pak ya dalam hal wewenang, begitu kira-kira? 15 tahun 2003. Baik. Pak Sutioso, ketika Anda beberapa waktu lalu juga melakukan pendekatan untuk bisa menyelesaikan masalah dengan Din Minimi, Anda bisa bertemu langsung dan melakukan pendekatan. Bagaimana dengan ISIS, Pak? Nanti kita akan bahas bagaimana pendekatan yang akan dilakukan oleh Badan Intelijen Negara usai jeda.